Kanjeng Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak kami yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kita bertemu lagi bersama saya, Pak Satino. Pada kesempatan ini, Bapak akan memulai pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 4 di tahun ajaran 2020-2021 ini. Nah, anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan pertama ini kita akan menyampaikan materi kita yang pertama, yaitu berkaitan dengan lomba keterampilan. Pertapa Asita telah meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan meninggalkan istana dan menjadi Buddha. Demikian juga dengan Brahmin Kondanya juga meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Raja Suddhodana selalu merasa was-was dan khawatir terhadap ramalan tersebut. Karena itu, Raja berusaha membuat Pangeran Siddhartha senantiasa merasa nyaman dan bahagia. Semuanya diatur dengan rapi agar sang pangeran jangan sampai melihat salah satu dari keempat penampakan tersebut, yaitu orang tua, orang sakit, tidak boleh terlihat olehnya, dan bahkan bunga dan daun layu pun disingkirkan ya dari taman-taman yang berada di istana. Agar supaya apa? Agar supaya jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat apapun yang bisa memberikan kesan mengenai proses penuaan. Raja juga tidak memperbolehkan siapapun membicarakan mengenai sakit, kemudian tua, kemudian mati, atau juga bahkan membicarakan tentang bertapa. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, selain daripada itu bahwa Raja Suddhodana membangun 3 istana, yaitu istana yang ditempati oleh Pangeran Siddhartha setiap pada musimnya. Jadi 3 istana ini diperuntukkan untuk Pangeran Siddhartha sesuai dengan musim yang terjadi pada saat itu. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah bahwa Raja membangun istana Rama, yaitu istana untuk musim dingin. Kemudian juga yang kedua, Raja membangun istana Surama, yaitu istana untuk musim panas. Dan yang ketiga, membangun istana Subha, istana yang diperuntukkan untuk musim hujan. Semua ini dilakukan oleh Raja agar jangan sampai Pangeran Siddhartha berubah pikiran dan kelak ia diharapkan oleh Raja Suddhodana untuk menjadi raja dunia. Anak-anak yang Bapak banggakan, kemudian saat itu Pangeran Siddhartha telah menyelesaikan studinya. Artinya dia sudah cukup besar ya anak-anak ya. Ya, tepatnya bahwa Pangeran Siddhartha sudah berusia 16 tahun. Pangeran tumbuh menjadi seorang pria yang muda, yang tampan dan perkasa. Namun perangainya yang suka merenung serta welas asihnya yang tanpa batas tampak semakin jelas ya, di tengah-tengah kesenangan dan kemewahan yang dialami oleh Pangeran Siddhartha. Raja merasa khawatir akan tingkah laku putranya tersebut. Ia kemudian memanggil para penasihat istana dan bertanya kepada mereka, apakah ada cara lain untuk dapat memastikan agar sang pangeran dapat mewarisi singgasana alih-alih untuk menjadi Buddha. Setelah
berembuk beberapa saat, para penasihat raja mengusulkan agar pangeran tidak meninggalkan tahta adalah dengan mencari gadis tercantik dan menikahkan pangeran dengannya. Setelah merasakan manisnya hidup pernikahan, maka pikiran Pangeran Siddhartha tak akan lagi beralih dari kehidupan berumah tangga. Raja lalu memerintahkan untuk mengirimkan berita kepada 80.000 kerabat Sakya dan meminta kepada mereka untuk dapat memperkenankan putri-putri mereka datang ke istana supaya pangeran dapat memilih salah satu sebagai istri. Akan tetapi berita istana dari raja tersebut ditanggapi negatif oleh para kerabat Sakya. Kenapa? Mereka menganggap bahwa Pangeran Siddhartha tidak memiliki keterampilan dan juga tidak memiliki seni bela diri seperti para pangeran kesatria lainnya. Mendapat jawaban tersebut, tentu Raja Suddhodana sungguh sangat tersinggung. Ya. Ia menemui putranya dan menceritakan permasalahan itu. Pangeran lalu berkata pada ayahnya bahwa ia akan mempertunjukkan kepiawaiannya dalam pertandingan apapun, termasuk panahan di hadapan semua pangeran dan putri Sakya. Perlombaan yang diadakan adalah lomba balap kuda, kemudian lomba menaklukkan kuda liar, kemudian lomba keterampilan pedang, dan lomba panahan. Anak-anak yang Bapak sayangi, dalam pertandingan balap kuda, Pangeran Siddhartha terbukti paling mahir, ya, dengan menggunakan menunggangi kuda Kantaka, yaitu kuda yang berbulu putih dan kelahirannya pun sama dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Akhirnya Pangeran Siddhartha pun berhasil memenangkan lomba tentang menunggang kuda. Kemudian yang kedua, dalam hal lomba menaklukkan kuda liar, ya, Pangeran Siddhartha menaklukkan kuda liar dengan kekuatan cinta kasihnya. Dalam pertandingan bermain pedang, Pangeran Siddhartha pun terbukti paling mahir dalam hal memainkan pedang, yaitu dengan menebas pohon yang berada di pinggir jalan, ya. Jadi pohon-pohon sudah disediakan, para pangeran semua berlomba untuk menebas pohon-pohon yang sudah disediakan. Pangeran Siddhartha dengan sekali tebas, ya, menebaskan ke sebatang pohon, tetapi pohon itu tidak tumbang atau tidak jatuh. Nah, sesaat setelah Pangeran Siddhartha berlalu dari tempat itu, tertiup oleh angin kecil dan ternyata pohon itu tumbang dengan sendirinya. Nah, kemudian dalam pertandingan panahan, Pangeran Siddhartha adalah satu-satunya peserta atau satu-satunya pangeran yang mampu mengangkat busur panah yang telah disediakan. Pangeran Siddhartha dapat menggenggam dan mengangkat busur itu dengan tangan kirinya. Ia menunjukkan kepiawaian yang luar biasa dan tiada bandingannya dalam seni memanah. Dengan kepiawaian dalam seni pedang seperti itu, Pangeran Siddhartha membuktikan bahwa ia termasuk dalam kasta kesatria dan bahwa ia lebih unggul dari peserta lainnya. Para ayah dari putri-putri Sakya sangat puas dan tak lagi merasa ragu terhadap sang pangeran. Demikianlah anak-anak semua materi kita untuk hari ini. Jadi dari keempat pertandingan atau keempat perlombaan, semua Pangeran Siddhartha dapat memenanginya. Ya, jadi pertandingan tersebut juga dapat dikatakan sebagai Syayambara, ya, atau Syamwara. Ya. Jadi dari semua pertandingan, dari keempat-empatnya Pangeran Siddhartha sebagai pemenangnya. Inti dari pembelajaran kali ini bahwa kita tidak boleh melihat siapapun, ya, tidak boleh
merendahkan siapapun sebelum kita dapat membuktikannya, sebelum kita dapat melihat secara langsung, ya. Kita tidak boleh. Itu adalah inti yang dapat kita berikan pada kesempatan hari ini. Ya, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo